Halo Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Kita ketemu lagi bersama saya di acara Ngopi GKI Maulana Yusuf. Hari ini Bapak Ibu saudara, saya ingin menunjukkan sesuatu kepada Anda. Bapak Ibu saudara, ini adalah sebuah salib. Tetapi kalau Bapak Ibu saudara melihat salib ini, mungkin Bapak Ibu akan langsung berpikir bahwa ada yang berbeda dari bentuk salib ini. Nampak sekilas bentuk salib ini kurang proporsional, ya. Tidak seperti salib yang biasanya kita lihat, di mana di bagian bawah sini ya akan lebih lurus gitu ya. Nah, Bapak Ibu saudara, salib yang saya pegang ini bukanlah salib yang salah cetak atau gagal dalam pembuatannya, tapi memang salib ini sengaja dibuat demikian. Salib ini Bapak Ibu saudara memang sengaja dimodifikasi bentuknya, diberi cekungan di bagian sisi sebelah sini supaya memudahkan seseorang bisa menggenggam salib ini dengan jari-jarinya. Jadi bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Makanya salib ini disebut sebagai salib genggam. Salib genggam ini Bapak Ibu saudara biasa digunakan ketika seseorang sedang berdoa. Jadi untuk lebih memusatkan pikiran ya, ketika kita berdoa, ketika kita masuk dalam saat hening, kita tentu bisa menggunakan berbagai bantuan ya yang menolong indera kita untuk menjadi lebih fokus. Kita bisa menggunakan musik, kita bisa menggunakan gambar-gambar tertentu, dan yang tidak lupa kita juga bisa menggunakan sentuhan tangan dan kulit kita, dan salib genggam ini adalah salah satu medianya. Saya sendiri Bapak Ibu saudara mendapatkan salib genggam ini dari seorang rekan pendeta yang lain. Dia bercerita bahwa kadangkala dia suka membawa salib seperti ini lalu memberikannya kepada anggota jemaat yang dia lawat, yang memang kondisinya sudah sakit parah, hanya bisa terbaring di tempat tidur, dan salib genggam ini menolong mereka untuk tetap bisa berdoa di tempat tidur dan tetap merasakan kasih dan kekuatan Tuhan hadir untuk mereka. Meskipun salib ini memang sengaja dibuat kecil, ringan, dan mudah digenggam Bapak Ibu saudara, tetapi apa yang mau digambarkan oleh salib ini jelas bukan sesuatu yang mudah dan ringan. Ketika Kristus menderita penghukuman salib, dia benar-benar mengalami tidak hanya penderitaan badani, harus memanggul salib yang berat bersama dengan luka-luka di tubuhnya, tetapi dia juga menanggung penderitaan, harus dihina, harus dicemooh, mengalami kebencian begitu banyak orang. Bapak Ibu saudara, salib yang dijalani Kristus adalah lambang penyangkalan diri yang luar biasa, yang rela Kristus tempuh untuk menyatakan cinta kasih-Nya kepada kita. Dalam Galatia 6 ayat 14, Rasul Paulus berkata, "Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia." Ketika kehidupan seringkali menggoda kita untuk mengumpulkan, meraih dan menggenggam begitu banyak hal yang menguntungkan diri kita, entah itu kekayaan, entah itu popularitas atau pencapaian-pencapaian yang lain Bapak Ibu saudara. Ketika kita bahkan bermegah atas apa yang kita miliki, salib Kristus selalu menjadi tanda yang hening tetapi jelas bahwa kemegahan yang demikian adalah sia-sia. Saya jadi mengingat sebuah lagu dari Kidung Jemaat. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa
Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari di tengah-tengah kehidupan kita yang penuh dengan tantangan dan godaan ini, kita senantiasa memegang Kristus dalam kehidupan kita. Kita senantiasa mengingat bahwa kita tidak dipanggil untuk bermegah atas apapun yang telah kita capai, atas apapun yang telah kita lakukan bagi orang lain. Sebaliknya, teladan Kristus itu mengingatkan kita untuk selalu menyadari bahwa kekuatan yang kita miliki hanya berasal dari Tuhan. Dan sesungguhnya hanya di dalam Tuhan kita menemukan ketenangan dan damai sejahtera kita yang sejati. Selamat melanjutkan kehidupan di dalam genggaman tangan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.